Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayu Ningtyas Susanti selaku dosen Fakultas Manajemen Strategi. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rahman 66148. Sini saya mempresentasikan terkait dengan analisis SWOT evaluasi pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk penyelesaian tugas akhir atau tugas. Baik, ini tanpa berlama lagi akan saya mulai presentasi. Yang pertama di sini ada analisis dari fase pertama itu ada strength. Adapun faktor dari strength ini terbagi ke dalam 5. Yang pertama itu ada jaringan internasional kuat, kantor cabang dalam negeri. Lalu yang kedua ada kapabilitas layanan baik dari mobile banking serta integrasi ekosistem. Lalu selanjutnya ada kemampuan menyaluran kredit UMKM dan database. Selanjutnya ada layanan wealth management yang beragam. Lalu selanjutnya di sini ada teknologi keamanan digital untuk maju. Nah, buat faktor yang pertama ini bobotnya 0,1 dengan rating 4 jadi sehingga dapatkan skor secara 0,4. Lalu faktor yang kedua di sini ada bobotnya 0,12 dengan rating 4 sehingga dapat skor sebesar 0,48. Lalu untuk faktor yang ketiga di sini dengan bobot 0,9 lalu selanjutnya ada ratingnya di angka 3 sehingga dapatkan skor yang angka 0,27. Lalu selanjutnya di sini ada faktor yang keempat dengan bobot 0,7 lalu ratingnya 3 sehingga dapatkan skor yang angka 0,21. Lalu di sini buat faktor yang terakhir dengan bobot 0,12 selanjutnya ratingnya 4 sehingga didapatkan skor yang angka 0,48. Lalu buat selanjutnya di sini ada weakness. Nah, dalam weakness ini faktor juga ada faktor yang pertama ada core banking lama dan juga butuh modernisasi. Lalu yang kedua ada proses manual di kantor masih tinggi. Lalu yang ketiga ada dependensi pada cabang fisik. Lalu yang keempat ada infrastruktur teknologi informasi belum optimal. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan pelatihan SDM digital. Nah, buat faktor yang pertama ini bobotnya di angka 0,1 lalu ratingnya ada di angka 2 sehingga dapatkan hasil skor di angka 0,2. Lalu selanjutnya di sini ada faktor yang kedua dengan bobot 0,8 dan ratingnya 2 sehingga dapatkan skor di angka 0,6 0,16. Lalu selanjutnya di sini untuk faktor yang ketiga didapatkan bobot yang angka 0,6 lalu ratingnya itu ada di angka 2 sehingga dapatkan hasil skor pada angka 0,12. Lalu buat faktor yang keempat di sini dengan bobot 0,9 lalu ratingnya 2 dan hasil untuk skornya itu ada di angka 0,18. Lalu yang terakhir itu ada di bobot 0,7 lalu ratingnya 2 sehingga dapatkan skor di angka 0,14. Lalu selanjutnya di sini ada opportunity dengan 5 faktor. Yang pertama itu ada pertumbuhan transaksi digital nasional, lalu yang kedua ada peningkatan UMKM dan kredit cepat, lalu yang ketiga ada kenaikan minat investasi oleh masyarakat, lalu yang keempat ada ekspansi kerjasama fintech dan juga e-commerce, lalu yang terakhir di sini ada psikolog dan API perbankan. Buat opportunity ini, buat faktor yang pertama dia memiliki bobot yang angka 0,1 dan rating 4 sehingga skor didapatkan pada 0,4. Lalu buat faktor yang kedua itu memiliki bobot yang angka 0,8, ratingnya 3 sehingga skornya itu 0,24. Lalu buat faktor yang ketiga ini ada bobot 0,6 dan rating 3 sehingga didapatkan skor pada 0,18. Lalu buat faktor yang keempat itu ada di bobot 0,1 dengan rating 4 sehingga didapatkan skor pada 0,4. Lalu buat faktor yang terakhir di sini ada pada bobot 0,6 dan rating 3 sehingga didapatkan hasil skor pada 0,18. Lalu di sini ada trade di mana terdapat 5 faktor juga. Yang pertama di sini ada ancaman kejahatan cyber dan juga kebocoran data. Lalu di sini ada persaingan fintech dan juga bank digital. Lalu yang ketiga ada risiko gagal bayar ekonomi yang membuat ekonomi tidak stabil. Lalu yang keempat ada perubahan regulasi OJK dan juga BI. Dan yang faktor yang terakhir itu penurunan demand layanan fisik pada cabang. Buat faktor yang pertama ini ada di bobot 0,1 dan rating 3. Lalu buat faktor yang kedua ini ada di angka bobot 0,8 dan rating 3 sehingga dapatkan hasil 0,24. Lalu buat faktor yang ketiga itu memiliki bobot yang angka 0,6 dan rating 2 sehingga dapatkan hasil 0,12. Lalu buat faktor yang keempat di sini ada bobot 0,6 dan rating 3 sehingga dapatkan hasil skor pada 0,16. Dan buat faktor yang terakhir di sini ada di rating 0,5 sehingga dapatkan hasil bobot 0,5 dan rating 2 sehingga dapatkan hasil pada 0,1. Nah, adapun total dari IFAS buat bobot yang pertama tadi tentang strength di angka 1, lalu buat weakness ada di bobot 64 dan buat IFAS di sini ada opportunity yang dengan bobot 1 dan juga trade pada 2,09. Nah, berdasarkan faktor tadi maka dapat dikategorikan strategi yang akan dipilih yaitu pada varian 1 yaitu growth atau pertumbuhan. Dan di sini buat penjelasannya BNI memiliki skor IFAS dan IFAS yang sama-sama positif yaitu 1,04 internal dan minus 0,46 eksternal. Manfaatnya pada yang membuat ini pada varian 1 yaitu strategi agresif yang menunjukkan kekuatan BNI jauh lebih dominan daripada kelemahannya dan peluang eksternal lebih besar daripada ancaman. Karena itu strategi pertumbuhan menjadi prioritas BNI perlu mempercepat ekspansi digital melalui mereka open banking, cloud, digital onboarding, mengoptimalkan kredit UMKM berbasis data, ekosistem digital kolaborasi, mengembangkan layanan digital wealth management serta memperluas ekspansi global trade financing. Selanjutnya di sini ada matrix SWOT. Yang pertama ini ada strategi SO atau strange opportunity. Yang pertama di sini ada mengembangkan fitur pembayaran dan transfer real time pada bank mobile banking untuk memenuhi tingginya kebutuhan transaksi digital nasional. Lalu yang kedua di sini ada memperluas penyaluran kredit UMKM dalam proses persetujuan yang lebih cepat melalui digital loan processing dan analisis kredit berbasis data. Lalu di sini yang ketiga mengoptimalkan layanan trade finance internasional dengan memanfaatkan kantor cabang luar negeri untuk mendukung transaksi ekspor dan impor. Lalu yang keempat di sini ada menawarkan layanan wealth management seperti reksadana, obligasi dan advisory investasi untuk menangkap minat masyarakat terhadap instrumen investasi. Strategi yang kelima di sini ada memang fitur integrasi dengan e-commerce fintech pembayaran dan dompet digital dalam aplikasi banking untuk memperluas ekosistem layanan. Lalu buat yang selanjutnya di sini ada strategi WFO atau weakness opportunity. Yang pertama di sini mengganti core banking sistem menjadi platform digital terintegrasi agar transaksi lebih cepat, stabil dan melayani dalam volume tinggi. Lalu di sini menghilangkan proses manual di teller dan juga customer service dengan menerapkan layanan otomatis seperti digital platform di KYC dan self service machine. Lalu yang ketiga di sini menggunakan API perbankan untuk menghubungkan layanan BNI dengan fintech agar inovasi digital lebih cepat untuk dirilis pada nasabah. Lalu yang keempat di sini menggunakan layanan administrasi sederhana ke aplikasi mobile untuk mengurangi kebutuhan nasabah datang ke kantor fisik. Lalu yang terakhir di sini ada menambah kapasitas server, meningkatkan sistem monitoring dan menerapkan arsitektur cloud untuk mencegah downtime dan mempercepat akses digital. Buat yang ketiga ini strategi FT atau strange trade. Yang pertama di sini ada memasang sistem keamanan multi layer seperti biometric login, fraud detection AI dan enkripsi end-to-end untuk menghadapi ancaman cyber. Lalu yang kedua di sini ada menambahkan fitur digital seperti instant approval kredit kecil dan pembayaran otomatis untuk menghadapi persaingan fintech. Lalu yang ketiga di sini ada menggunakan credit scoring berbasis data historis dan machine learning untuk menekan risiko gagal bayar pada saat ekonomi tidak stabil. Lalu yang keempat di sini ada desain produk agar fleksibel yang bisa disesuaikan dengan perubahan berdasarkan regulasi OJK dan juga Bank Indonesia. Lalu terakhir di sini ada menawarkan layanan remitansi trade finance dan valuta asing melalui kantor cabang luar negeri untuk mengurangi ketergantungan ekonomi lokal. Lalu yang terakhir di sini ada strategi WT atau weakness dan juga trade. Yang pertama di sini ada mempercepat layanan di kantor dengan sistem antrian digital, teller otomatis dan digital signature untuk mencegah nasabah yang bersaing. Lalu yang kedua di sini ada mengganti sistem lamaran platform yang lebih modern yang dilengkapi firewall canggih dan AI based threat detection untuk mengurangi risiko kebocoran data. Lalu yang ketiga di sini ada menutup cabang mungkin dan memindahkan layanannya ke kanal digital untuk menekan biaya saat kondisi ekonomi sedang tidak pasti. Lalu yang keempat di sini ada memiliki teknologi perbankan baru untuk seluruh karyawan agar mampu mengikuti perubahan digital yang terjadi. Lalu buat yang terakhir di sini ada menggunakan software layanan dan penguasaan internal agar tetap patuh pada kebijakan OJK dan juga Bank Indonesia yang terus diperbarui. Selanjutnya di sini ada implementasi yang pertama yaitu cost leadership. Dari sisi cost leadership BNI harus meningkatkan efisiensi biaya melalui digitalisasi proses, otomatisasi layanan dan pengurangan ketergantungan pada cabang fisik. Transformasi operasional ini itu akan menurunkan biaya layanan para nasabah, kemudian mempercepat proses transaksi serta memperkuat daya saing biaya dibanding fintech dan juga bank digital. Lalu yang kedua di sini ada differentiation yaitu BNI perlu membangun nilai yang menunjukkan keunikan mereka memiliki layanan digital keamanan cyber tinggi serta pengembangan produk berbasis data seperti digital wealth management dan data driven lending untuk UMKM. Diferensiasi ini juga dapat diperkuat oleh jaringan internasional BNI yang memberikan nilai tambah dalam layanan remitansi, trade finance serta pembiayaan global yang sulit untuk dilakukan pesaingnya. Dan buat yang terakhir secara fokus, BNI perlu menciptakan strategi segmen pasar paling potensial yaitu UMKM dan juga nasabah
digital native dengan memahami kebutuhan berbasis ini, BNI dapat menawarkan produk yang digital pasaran mulai dari berbasis profiling digital, solusi pembayaran digital hingga layanan investasi digital. Nah, di sini ada evaluasi dengan menggunakan skor balancing kredit, skor kredit pokoknya itu ya, secara finansial memiliki fokus pada keuangan dan profitabilitas. KPI-nya ini ada pertumbuhan dana pihak ketiga atau BPK, lalu ada kredit, yang ketiga ada NPL rendah, lalu ada bersih. Dalam finansial ini capaian yang dicapai oleh BNI yaitu 60%. Lalu selanjutnya di sini ada customer yaitu yang memiliki fokus pada kepuasan nasabah dan kualitas layanan. KPI-nya di sini ada kepuasan layanan digital atau pada BNI Mobile, lalu ada kecepatan pelayanan. Lalu yang ketiga itu penyelesaian komplain. Pada hal ini BNI berhasil mencapai di angka 88%. Lalu selanjutnya ada learning and growth. Di sini ada fokusnya kompetensi pegawai dan juga inovasi digital. Yang KPI-nya pertama ada SDM, terus ada inovasi layanan melalui BNI Mobile, API banking, retensi pegawai. Lalu buat capaian di sini BNI berhasil mencapai di angka 80%. Lalu selanjutnya di sini ada internal yang memiliki fokus pada proses operasional bank dan keamanan transaksi. Buat KPI-nya di sini ada kecepatan kredit, keamanan sistem atau fraud prevention. Dan di sini ada efisiensi transaksi digital. Buat KPI sendiri di sini ada di angka 85%. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan yaitu BNI memiliki skor inovasi yang sama-sama positif pada angka 1,04 internal dan minus 0,46 pada eksternal yang menempatkannya pada badan ekspor dan strategi agresif. Ini menunjukkan kekuatan BNI jauh lebih dominan daripada kelemahan individu BNI tersebut. Serta peluang eksternal juga lebih besar dibandingkan ancaman yang dimiliki. Oleh karena itu strategi pertumbuhan dari prioritas BNI, jadi BNI perlu mempercepat ekspansi digital melalui mobile banking, mobile app, banking, kalau digital onboarding, dan lalu selanjutnya mengoptimalkan kredit dan berbasis data. Dan selanjutnya ekosistem digital melalui kolaborasi mengembangkan layanan digital buat manajemen serta memperluas ekspansi digital dan trade financing. Mungkin sekian cukup sekian dapat saya sampaikan. Kalau misalnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.